Bismillah, halo semuanya, selamat datang di tutorial JavaScript. Di mana pada tutorial kita kali ini kita akan menjelaskan dasar-dasar yang perlu teman-teman tahu ketika mengembangkan aplikasi dengan menggunakan JavaScript. Jadi walaupun dasar yang kita gunakan ini banyak bersinggungan dengan website, tetapi teman-teman akan punya dasar juga saat mengembangkan aplikasi yang menggunakan dasar JavaScript sebagai bahasa pemrogramannya di platform lain, misalnya di mobile dan di server. Mari kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Inti dari JavaScript ketika kita menggunakannya di website adalah membuat website kita menjadi lebih interaktif. Interaktifnya bagaimana? Ketika ada sebuah aksi yang terjadi, misalnya ketika pengguna klik pada sebuah tombol tertentu, ketika pengguna menggerakkan mouse-nya, ketika pengguna scroll di bagian browser, dan itu dilakukan di website kita yang ada JavaScript di dalamnya, maka kita bisa menanggapi aksi yang dilakukan oleh pengguna tersebut dengan aksi yang bisa kita atur selanjutnya. JavaScript dia akan dieksekusi sebagai sebuah plain text dan dia akan diubah menjadi perintah tertentu dengan menggunakan yang namanya interpreter. Sehingga script dari JavaScript ini tidak perlu kita compile terlebih dahulu ya untuk bisa kita jalankan. Dan JavaScript ini berbeda dengan Java, walaupun namanya hampir sama ya, ada Java-nya, Java dan juga JavaScript. Tetapi ternyata dia berbeda. Pada awalnya JavaScript bernama LiveScript, tetapi saat itu bahasa pemrograman yang sedang populer adalah Java. Akhirnya penamaannya diubah dari yang sebelumnya LiveScript dia diganti menjadi JavaScript. Pada perkembangannya JavaScript tidak hanya bisa dimanfaatkan di browser saja, kini kita bisa mengembangkan aplikasi mobile dengan menggunakan JavaScript. Begitu juga kita bisa membuat aplikasi di server dengan menggunakan JavaScript. Jadi dengan belajar JavaScript ini kita akan punya modal untuk bisa kita gunakan baik di pemrograman mobile, desktop maupun di aplikasi server. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang bisa dilakukan JavaScript di browser kita? Dengan JavaScript, kita bisa pasangkan JavaScript ini di website kita yang nantinya dia bisa melakukan aksi modifikasi halaman yang kita miliki. Misalnya, kita bisa tambahkan data di HTML dengan menggunakan perintah di JavaScript. Kita bisa ambil data dari form HTML yang akan kita olah. Kita bisa menyembunyikan data dengan JavaScript dan modifikasi HTML lainnya dengan menggunakan JavaScript ini. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, JavaScript bisa menanggapi aksi yang pengguna lakukan terhadap website kita. Misalnya ketika pengguna klik tombol, maka kita bisa ganti tema dari web kita. Ketika pengguna scroll browser, maka kita bisa tampilkan dan sembunyikan data sesuai dengan yang kita kehendaki. Dengan menggunakan JavaScript ini, kita juga bisa mengambil data yang dimiliki oleh website lain, dan ini nanti kita namakan dengan yang namanya Ajax ya. Misalnya ada aksi pengguna klik di tombol tertentu di website kita, nantinya dengan aksi yang pengguna lakukan tersebut, kita bisa lakukan aksi ambil data dan menampilkan data tersebut kepada pengguna dengan menggunakan JavaScript, di mana datanya bisa kita ambil dari website lain. Operasi lain yang bisa dilakukan oleh JavaScript adalah JavaScript mau menyimpan data di browser kita melalui website yang dipasangkan dengan JavaScript. Dan tentu saja JavaScript bisa mengolah, menambah, dan mengurangi data tersebut. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang apa-apa saja contoh yang bisa dilakukan oleh JavaScript, mari kita lihat juga apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh JavaScript di browser. Nah, karena JavaScript yang kita bahas kali ini berjalan di website yang kita buka dengan menggunakan browser, maka JavaScript ini tidak bisa melakukan modifikasi, menambah, dan menghapus file yang ada di hard disk kita. Ya, walaupun JavaScript yang membaca data ini tersimpan di browser, bukan berarti semua data yang ada di browser yang dimiliki oleh website lain ya bisa kita ambil datanya. Karena JavaScript untuk website tertentu hanya punya kewenangan untuk melakukan akses kepada website yang sama dan tidak bisa melakukan akses kepada website lainnya. Setelah kita melakukan perkenalan dengan JavaScript dan kita sudah tahu apa-apa saja yang bisa dan yang tidak bisa dilakukan JavaScript di browser, mari kita lanjut untuk persiapan mengikuti course ini. Yang pertama, teman-teman paling tidak tahu bagaimana HTML dan juga CSS bekerja, tidak perlu sampai advance, paling tidak teman-teman tahu konsep bagaimana kita menggunakan HTML dan juga CSS. Kemudian beberapa software yang kita butuhkan ada browser, kemudian text editor, serta salah satu ekstensi yang akan kita gunakan di text editor kita, nama ekstensinya adalah Live Server. Dengan menggunakan Live Server nanti kita bisa melakukan perubahan dan perubahannya langsung bisa terlihat ya. Untuk browser teman-teman kita akan menggunakan Google Chrome. Silahkan kalau teman-teman belum punya untuk Google Chrome silahkan di-download saja kemudian langsung diinstal. Kemudian untuk text editornya kita akan menggunakan yang namanya Visual Studio Code. Berikut ini beberapa software yang tadi sudah saya sempat sebutkan ya. Ada Google Chrome, silahkan teman-teman arahkan browsernya ke alamat Google Chrome ini. Linknya sudah saya siapkan di bagian deskripsi. Ini adalah browser yang akan kita gunakan pada tutorial kita kali ini. Kemudian untuk text editor kita akan menggunakan yang namanya Visual Studio Code. Silahkan teman-teman arahkan browsernya ke alamat code.visualstudio.com, kemudian langsung di-download saja, kemudian langsung diinstal. Karena di sini saya sudah punya untuk Visual Studio Code, maka langsung saya buka saja untuk Visual Studio Code yang saya miliki.
Kemudian teman-teman, selanjutnya kita akan buat sebuah folder, di mana folder nanti kita akan letakkan script-script kita. Saya akan buat folder di desktop misalnya. Saya akan buat sebuah folder baru, saya klik kanan, saya pilih di bagian new, saya pilih folder. Kemudian di bagian folder ini saya berikan nama misalnya tutorial JavaScript. Oke, kemudian dari folder ini saya akan buka di Visual Studio Code saya. Saya akan geser saja dari folder ini yang sebelumnya letaknya di bagian desktop, saya akan klik, kemudian saya akan geser ke sebelah Visual Studio Code saya. Nanti folder ini ya, folder tutorial JavaScript ini akan terbuka di Visual Studio Code yang saya miliki. Kemudian teman-teman, di sini kita akan buat sebuah file pertama ya. File pertama yang akan kita buat di sini kita akan berikan nama index.html. Saya akan buat sebuah file baru. Saya klik ya di bagian tombol paling kiri ini, new file ini. Saya akan buat sebuah file, kita berikan nama index.html. Oke, kemudian di bagian dalam dari index.html ini saya akan masukkan beberapa tag HTML. Ketika kita menggunakan text editor, terutama di Visual Studio Code ini, kita bisa membuat kumpulan tag HTML dengan menggunakan tanda seru seperti ini, kemudian kita pilih di bagian atas ya. Nanti dia akan membuat untuk tag-tag HTML kita ya, mulai dari HTML pembuka, kemudian head, kemudian body, body penutup, dan juga HTML penutup. Saya pilih di bagian atas, kemudian saya Ctrl S. Misalnya di bagian title ini saya akan berikan nama misalnya tutorial JavaScript begini. Kemudian di bagian dalamnya dari body ini saya akan masukkan tulisan misalnya di bagian atas tutorial JavaScript. Saya masukkan HR ya supaya dia punya baris. Kemudian coba di sini di bagian awal saya akan saya akan buka dari file index.html saya ini di bagian browser saya. Nah, untuk membuatnya supaya ketika kita melakukan perubahan di bagian file HTML ini bisa langsung tampil di browser kita, maka kita menggunakan sebuah ekstensi yang dimiliki oleh Visual Studio Code. Nama ekstensinya adalah Live Server. Untuk mencarinya, silahkan teman-teman pilih di bagian extension. Kemudian dicari saja, nama ekstensinya adalah Live Server. Ya, dicari ekstensinya adalah Live Server. Kita pilih di bagian atas ini. Nanti dia akan tampil sebuah ekstensi namanya Live Server buatan Read Weekday ini. Teman-teman silahkan di-install kemudian langsung di-enable saja. Karena di sini saya sudah pernah install dan sudah pernah melakukan enable dari ekstensi ini, maka tampilannya sudah seperti ini ya. Silahkan di-install kemudian langsung di-enable saja. Kemudian dari Live Server ini kita akan menggunakan ekstensinya ini supaya kita bisa menampilkan ya file index.html kita di browser kita. Untuk ekstensinya coba saya close saja. Pastikan sudah diinstal teman-teman ya. Kemudian saya buka untuk Explorer saya. Kemudian coba saya akan buka untuk file index.html ini di browser saya. Saya akan klik kanan, kemudian open with Live Server. Kalau teman-teman sudah install untuk Live Servernya, maka pilihan ini akan tampil ya, open with Live Server. Silahkan diklik kanan saja, kemudian open with Live Server. Nanti dia akan terbuka di bagian browser kita. Nah, tampilannya seperti ini ya, tutorial JavaScript. Baik, selanjutnya teman-teman, kita akan buat file tulisan dari script JavaScript kita yang pertama. Coba di sini saya akan buat beberapa tulisan dulu. Ini saya masukkan misalnya tulisan pertama. Kemudian saya akan masukkan yang berikutnya. Misalnya di sini saya masukkan tulisan ketiga begini. Coba saya Ctrl S. Harusnya tampilannya seperti ini ya. Tulisan pertama, kemudian tulisan ketiga. Nah, kita butuh yang namanya tulisan kedua ya. Ini kan ada pertama, kemudian ketiga. Kita butuh tulisan kedua. Nah, coba kita akan menuliskan script JavaScript kita di antara tulisan pertama dan juga tulisan ketiga. Dan kita akan menuliskan dengan JavaScript. Caranya, ketika kita akan membuat script kita dengan menggunakan JavaScript, kita bisa langsung tuliskan tanda script begini, ya. Tanda kurang dari, kemudian script, kemudian tanda lebih besar. Kemudian kita tutup dengan tanda kurang dari, tanda slash seperti ini, kemudian tanda script. Ya, kemudian script penutupnya. Nah, di bagian dalam dari script ini kita bisa tuliskan ya script
dari JavaScript yang kita miliki. Ini kita bisa tuliskan macam-macam ya. Salah satu yang akan saya perkenalkan pertama kali di sini namanya adalah document.write. Ini adalah fungsi yang dimiliki oleh JavaScript, di mana fungsi ini akan menuliskan yang ada di bagian dalam tanda kurung buka dan juga kurung penutup ini, dia akan ditampilkan di browser kita. Misalnya di bagian dalam ini saya akan tuliskan ya, misalnya saya berikan tulisan kedua begini ya. Document.write tulisan kedua. Coba saya Ctrl S, nanti harusnya dia akan masuk ke di antara tulisan pertama dan juga tulisan ketiga ya, di mana tulisannya adalah tulisan kedua. Dan ini kita hasilkan dengan menggunakan fungsi yang dimiliki oleh JavaScript dengan nama fungsinya adalah document.write, di mana tulisannya akan ditampilkan di browser kita. Sehingga cukup kita masukkan skrip pembuka, kemudian skrip penutup, dan di antaranya kita masukkan skrip-skrip yang kita inginkan dengan menggunakan JavaScript. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, perkenalan kita yang pertama dengan JavaScript. Kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih.